Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini eh, kita akan membuat absensi, bisa untuk guru, siswa, apapun itu, menggunakan program Microsoft Excel. Tapi di sini tidak hanya membuat tabelnya saja, tuh, tapi eh, mengatur penanggalan secara otomatis, lalu ada perhitungan, terus hari libur nasional. Nah, eh, sebagai contoh, kita masuk ke bulan 1 Januari. Nah, tanggal 1 itu jatuh pada hari Senin. Yang merah ini itu hari libur. Jika sekolah 5 hari, maka di sini Sabtu Minggu libur. Nah, untuk warna yang ini, nah ini hari libur nasional, gitu. Seperti contoh, nah, bulan 8 itu Agustus. Nah, kan 17 Agustus itu tanggal merah kan. Nah, di sini akan terbaca warnanya berbeda gitu. Ini cirinya hari libur nasional. Lalu bulan Februari. Nah, bulan Februari itu 29 hari. Nah, maka di sini kosong. Oke, langsung saja kita ke pembuatannya. Oke, yang pertama yang kalian harus lakukan itu membuat eh, judul gitu. Misalnya judul absensi MIL cuma 2 gitu. Di sini di bawahnya tahun tahun 2024. Oke, buatin satu baris. Nah, di kolom B4 kita tulis nomor, selanjutnya nama guru, bisa nama siswa, ya terserah kalian ya. Nama, pinggirnya kalau untuk siswa biasanya apa ya, Nisan, N I N. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu hari atau tanggal. Nah, lalu enter. Di bawah hari
atau tanggal ini kita ketik 1, geser 2, 3, 4, 5. Nah, dari 1 sampai 5 kita blok dengan cara mengklik lalu menahannya lalu geser sampai ke 5. Nah, sudah begini. Nah, di ujung sini, nah, jadi si mouse-nya ini berubah sampai plus. Nah, kecil gini ya. Kan ini nih besar ya. Nah, di begini. Besar, kecil. Lalu klik dan tahan. Geser. Nah, kan ada tuh. Nah, di bawahnya ada 6. Geser lagi 7. Nah, terus geser sampai ke 31. Kan tanggal per bulan ada yang 31 ya mentoknya. Mentok dah tuh. Oke. Sudah di blok seperti ini. Lalu kita ketengahin. Ketengahin gak tuh? Nah, udah begini. Kita klik di klik. Nah, sama seperti tadi ya. Klik, tahan, geser sampai tanggal 31. Nah, lalu kita akan mengecilkannya dengan cara di tengah-tengah E sama F kita klik 2 kali. Nah, di mengecilkan. Nah, di hari atau tanggal sama seperti tadi, kita blok sampai 31, lalu kita merge and center. Kita klik ini. Nah, untuk yang E kita langsung saja seperti tadi ya, klik 2 kali. Ini terserah kalian ya, mau tanggalnya di atas ataupun bisa di bawahnya. Nah, di atas bisa untuk hari, nama hari maksudnya gitu. Kalau mau di kebawahin ya kita tinggal blok sampai muncul mouse-nya berubah seperti ini. Nah, kita klik, tahan, ke bawahin. Nah, jadi di bawah gitu. Oke, di sebelah hari atau tanggal kita ketik jumlah di bawahnya kita ketik misal izin gitu. Izin, di sebelahnya sakit, sebelahnya lagi alfa, sebelahnya lagi hadir. Oke, kita blok. Nah, dari B ini B1 kita blok
sampai ke B6, lalu kita geser sampai hadir. Nah, kita sama seperti tadi, ketengahin, jadi hurufnya jadi di tengah gitu. Nah, ini yang judul ini bisa kalian bold, misal di bold, lalu ukurannya kita naikin, misal 16 deh. Tahunnya naikin juga 14. Nah, setelah itu yang ini nomor, nama, dan nisan kita merge dan center gitu. Nah, sama seperti ini nomor, tapi ini ke bawah ya, sampai 6, nomor 6 ini ya, kita klik begitu. Nama dan nisan juga sama, lalu di jumlah, nah izin ini 2 ya, 2 kolom. Oke. Sakit juga sama, hadir, begitu ya teman-teman. Oke, lalu ada satu lagi ini nih, dari B1 sampai ke hadir ini. Nah, yang hadir ini sama, merge and center gitu. Tahun juga sama, B2, blok, geser sampai ke M2, kita klik. Nah, di gitu teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita bikin, nah di sheet, kan ini sheet 1 ya, kita pindah ke sheet 2. Di sini kita ketik nih bulan, di bawahnya tahun. Oke. Nah, tahunnya 2024. Nah, kalian bisa secara manual gitu, misal di sini 1 ke bawah, 2 sampai 12, sama seperti tadi, kita blok dari 1, 2, 3 ke ujung. Nah, sampai plus kecil, kita ke bawah 4, 5 sampai 12. Nah, kalian bisa seperti ini, menu data validation gitu. Kita dengan cara ketik di sebelah bulan nih, sebelah bulan, lalu klik di data. Nah, di sini ada namanya, nah, di data ini, terus di data tool, lalu ada yang namanya data validation. Kita klik, lalu klik data validation itu. Nah, setelah itu kita di menu setting ini ya, nah di allow ini kita pilih list. Nah,
Di source ini kita klik nih yang ada biru. Nah, berubah warna kan, abu biru. Kita klik nih, klik. Nah, ini dari satu kita klik, tahan, lalu ke sampai 12 gitu. Oke, setelah itu kita oke. Nah, di sebelah bulan ini akan berubah. Nah, jadi ada seperti ini, kita bisa klik ya, klik gitu. Nah, bulan 1 2 gitu. Oke, nah kalian bisa diwarnai bulan dan tahun gitu. Kita warnai warna apa ya, warna hijau gitu, hijau. Untuk sebelahnya kita warnai merah. Nah, bulan dan tahun, nah kita blok nih yang 4 ini, lalu kita border. Oke, nah setelah itu, nah itu adalah cara yang tadi. Yang pertama bikin judul, lalu yang kedua itu dari nomor ya sampai ini hadir. Yang ketiga ini untuk bulan dan tahun gitu. Kita lanjut, kita nah ini nomor sampai hadir ini, yang jumlah hadir kita sama seperti tadi, header and border gitu. Klik, jadi seperti ini. Lalu di sini siswanya ada 5 ya. 1 2. Oke, kita tarik aja sama seperti tadi, kita tarik 5 misal ya. Ini tergantung kebutuhan kalian atau jumlah siswa atau guru kalian gitu. Oke, kita ke tengah. Oke, nama misal Andika gitu. Misalnya 320000 gitu. Oke, lalu sini tadi ada Andika, terus Hegi, Kak Tresna, Hasbi, iya misal ya, ini hanya sekedar contoh aja gitu. Terus ini kan suka ada ya. Tuh, kalau yang dari yang saya tahu ya, kalau yang dari RA gitu itu udah ada Nisan gitu, tinggal kita input aja gitu. Ini hanya sekedar contoh ya, 31000 gitu. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, dari 1 sampai 5 geser, kita blok gitu sampai hadir, kita header, border gitu. Oke,
Setelah itu kalian kan ini polos ya, putih gitu. Nah, kalian bisa diwarnai gitu untuk nomor nama nisan, misal warna biru, biru hari tanggal biru juga. Ini sesuai selera aja, oke. Nah, eh, setelah itu kan seharusnya ini di yang tadi di sheet 2 itu seharusnya kan bulan 6 tahun 2024 ini harusnya kan 30 ya. Nah, ini masih tetap di 31 tanggalnya. Harusnya kan berubah gitu. Nah, kita akan membuat eh, secara otomatis. Nah, jika di sini bulan 6 atau bulan 4 gitu. Dan di sini terbacanya 30 hari. Di 31-nya kosong gitu. Nah, dengan cara sebelum itu kita hapus dulu nih yang tanggal tadi manual gitu. Ini sampai 31 kita hapus gitu. Nah, setelah itu, nah kita menuju ke sel pertama yang tadi tanggal ya. Kita akan buat rumus. Nah, rumusnya itu that sama dengan that dalam kurung pindah ke sheet 2, lalu kita ke C5 yaitu tahun, titik koma, lalu nah di sini bulan ke C4. Nah, ini C4 titik koma 1 tutup kurung, enter. Di nah ini ketika kita pindah misal di bulan Mei. Nah, ini bulan Mei kan, bulan 5 tanggal 1 gitu. Nah, ini kan lengkap ya. Untuk mengubahnya hanya menjadi tanggal. Nah, kita klik kanan di kolom ini yang tadi. Lalu ke format cell. Di sini kita ke number terus date lalu ke custom gitu kan. eh, yang mau dihilangin itu Y sama M ya, yaitu tahun, M bulan gitu. Kita hapus aja nih, Y-nya kita hapus, M-nya kita hapus, sisain yang D-nya. Oke. Nah, maka akan berubah menjadi tanggal 1 atau D-nya bisa 1. Nah, gitu ya. Untuk yang selanjutnya tanggal 2 ini kita memakai rumus yang berbeda gitu. Rumusnya yaitu sama dengan if error. Nah, ini yang bawah kita klik 2 kali dalam kurung if. Nah, dalam kurung lagi kita klik 2 kali, kita klik atau tulis ya yang tadi tanggal 1 gitu, F
6 berarti F 6 eh E6 E6 tutup kurung sama dengan mol ini. Lalu ini kalau gini nggak apa-apa ya, kita klik, bisa klik di sini. Lalu E6 lagi, E6, nah, ditambah 1 tutup kurung lalu titik koma, E6 lagi ditambah 1 lalu titik koma lalu tanda kutip 2. Ini 2 kali lalu tutup kurung titik koma tanda kutip lagi 2 tutup kurung lalu enter. Nah, ini kan sekian gitu. Kita ke seperti tadi, format klik kanan, format cell, lalu ke date, custom, kita ya hilangkan lagi, sisain yang D, kita oke. Nah, jadi tanggal 2. Nah, setelah itu kita copy ujung sini. Nah, ini diklik. Nah, kita diklik 1 kali, tahan, lalu geser ke kanan sampai ke, nah, ini yang tadi 31 ya. Kita contohkan bulan 2. Nah, ini kan 29 hari. Nah, di sini kosong gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya hari gitu di atas tanggal. Sebelum caranya kan di sini tanggal 1 itu kan berbeda-beda, bisa hari Senin, Selasa, dan lain sebagainya gitu. Caranya yaitu klik di atas 1 lalu sama dengan tulis teks, lalu klik yang tanggal 1 ini, titik koma, tanda kutip, tulis huruf D sebanyak 4. D D D D, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Ini kan sudah ada nama hari, kan ini sampingnya horizontal gitu. Nah, kita ke atasin dengan cara seperti tadi, klik kanan atau di home ada number, lalu klik ujungnya. Nah, klik, nah di ini kita ke, nah, orientasinya itu ke atasin. Nah, yang merah ini ke atasin. Oke, nah jadi vertikal gitu. Sekarang kita, nah ini kan besar ya, kita kecilkan. Sebelum dikecilkan tinggal kita copy, tarik ujungnya seperti yang di awal. Nah, sampai ke tanggal 31. Jadi tanggal 1 bulan Januari itu hari Senin. Space-nya kecil. Ini kan kalau di print itu bisa 2 halaman. Kita blok, kita kecilkan. Ini kan font size-nya 12, kita turun 10 atau 11. Setelah itu kita akan di kolom Sabtu atau Minggu itu warna merah untuk menandakan kalau hari Sabtu atau Minggu, bisa Sabtu Minggu juga,
itu hari libur gitu. Bila teman-teman sekolah madrasahnya sampai Sabtu, maka minggunya yang diwarnai dengan cara kita blok di yang Senin ini, kita blok sampai ke bawah sampai ke tanggal 31, lalu di home kita ke stylist conditional formatting, lalu di new. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini ada beberapa. Nah, kita pilih yang use formula. Nah, yang ini yang di paling bawah. Lalu di format values-nya kita ketikkan rumus. Rumusnya yaitu memakai net work day sama dengan net work day titik intl dalam kurung klik sel yang tanggal 1 ini, lalu titik koma, klik lagi tanggal 1 lagi. Nah, untuk kolom pengennya relatif gitu, selnya absolut gitu. Dolar yang sebelum ini itu dihapus. Nah, yang kedua juga sama. Lalu kita masukin titik koma, lalu kita masukin kode. Untuk kodenya ini yaitu hari liburnya itu kan Sabtu dan Minggu. Nah, kalau teman-teman liburnya Sabtu dan Minggu, itu kita akan gunakan kode angka 1. Kalau teman-teman liburnya cuma hari Minggu, maka kita masukin kodenya angka 11. Dari mana mendapatkan kode ini? Nanti saya jelaskan setelah formulanya ini. Sebagai contoh, Sabtu dan Minggu libur gitu. Kita tulis 1 tutup kurung sama dengan 0. Setelah itu kita ke format. Nah, format di sini kita klik dulu. Kita ke font. Font di sini untuk warna gitu. Nah, ini color, klik. Di sini terserah kalian mau warnanya kuning, hijau gitu. Nah, kita contohkan warna merah. Nah, lalu kita oke. Habis itu kita oke juga. Nah, itu teman-teman. Jadi tulisannya berwarna merah. Jika teman-teman pengen ngeblok gitu warnanya, tidak hanya tulisan, maka kembali lagi ke tadi conditional formatting, manage. Nah, di manage ini, nah yang pertama ini kita ke edit, kembali lagi ke format. Nah, misal warnanya putih, warna putih. Nah, di atas klik di fill, warnanya itu misalnya merah. Habis itu lalu klik OK dan OK. Habis itu apply. OK. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita perkecilkan lagi, masih besar untuk ukuran tulisannya, maka diperkecil lagi. Nah, jadi
kita sudah jadi untuk tanggal dan nama hari secara otomatis kita contohkan lagi bulan Februari. Tanggal satunya itu jatuh pada hari Kamis. Lagi Juni. Nah, tanggal satunya itu jatuh pada hari Sabtu dan di blok merah. Sabtu dan Minggu libur gitu. Selanjutnya yaitu eh tadi kan saya sempat membahas tentang kode yang tadi ini dapat di sini aja deh. Kita dengan cara sama dengan yang tadi network day di NTL dalam kurung ini klik di mana saja, misal satu titik koma, klik lagi titik koma. Nah di sini, nah maka tadi kodenya yaitu satu, yang satu berarti Sabtu dan Minggu. Nah jika teman-teman hari Minggu saja liburnya, maka di angka 11 Sunday gitu. Sekarang kita akan melanjutkan. Nah, kita akan membuat tidak hanya Sabtu dan Minggu saja yang libur, tapi juga akan ada libur nasional. Dengan cara di sini sudah ada tanggal-tanggalnya hari libur nasional. Ini saya dapat dari internet. Nah, kita tadi ke sheet 1 manage row, lalu ke yang tadi kode, klik 2 kali. Nah, di sini titik koma, lalu ke sheet 2, lalu kita blok yang tanggal libur nasional. Nah, setelah itu kita klik OK, apply, OK. Gitu. Ini kan bulan 6 sebagai contoh, bulan 8 Agustus. Nah, 17 Agustus itu jatuh pada hari Sabtu, tidak berubah ya. Nah, coba bulan 6 ini tanggal 17 hari Senin itu libur gitu teman-teman. Nah, oke, setelah kita bikin desain tabelnya terus dan juga sudah melakukan agar cara hari libur itu berwarna merah atau ngeblok gini. Nah, kita akan lanjutkan di sisi misal S gitu. S itu sakit, lalu I itu izin, lalu A itu alfa, lalu H itu hadir. Sudah ada keterangannya, dan S, I, A, dan H ini sebagai singkatan gitu. Bila dia sakit, maka S, nah nanti di sininya misal S gitu, maka dia sakit. Nah, kita sesuaikan ya, sakit warnanya apa, izin apa gitu. Nah, misal kan di sini sudah berwarna, izin itu hijau, sakit kuning, merah,
alfa dan biru hadir gitu. Nah, caranya yaitu yang tadi conditional formatting, highlight cell, row, lalu ke equal to, klik. Nah, kita tulis di sini. Ini yang pertama itu ada izin. Simbolnya yaitu I. Nah, untuk warnanya kan mau menyesuaikan nih. Warnanya hijau. Nah, kita ke width. Nah, custom format. Nah, di sini kita sesuaikan. Ini warnanya hijau. Maka di sini klik warna hijau. Lalu fontnya mau warna putih. Misal putih. Oke. Oke. Nah, kita contoh. Ini kita pindahkan dulu bulannya ke bulan 1. Misal Andika izin. Ini tulis I, enter. Kita kembali lagi ke height to equal to. Kita tulis. Ini biasanya hurufnya harus kapital. Sini I. Ini langsung berubah ya. Nah, kita ke custom format lagi. Kita fill warnanya hijau. Oke. Oke. Gitu. Hegi izin. Kenapa masih yang lainnya masih berwarna putih ya? Karena atau kita tidak ngeblok di awal yang saya sudah lakukan. Nah, ini kesalahannya, bisa hanya sebagai contoh kesalahan gitu untuk teman-teman. Nah, kita blok. Nah, sama seperti tadi, conditional formatting, like cell roll equal to. Sini tulis lagi nih I, di width-nya itu custom format, kita warna hijau. Oke. Kita oke. Contoh lagi I. Nah, maka di sini I itu warna hijau, izin itu warna hijau. Oke. Untuk sakit warna kuning. Nah, sama seperti tadi, kita blok conditional formatting, highlight, cell row equal to. Di sini tulis S, di width-nya sama, custom formatting. Ini warnanya kuning. Nah, di sini klik warna kuning. Oke. Kita oke. Contoh lagi. Hegi sakit. Di sini S. Nah, jika teman-teman mendapat seperti ini S. Nah, ini kan sama seperti di atas Salsa. Nah, kita backslash aja. Backslash. Nah, menjadi S. Lalu enter. Nah, maka warnanya kuning. Sama halnya dengan jumlah kehadiran gitu. Untuk alpha dan hadir sama juga. Setelah itu kita akan menghitung nih bulan Januari ini untuk jumlah kehadiran. Misal Andika hadirnya berapa gitu dari bulan, dari 1 bulan, misalnya Januari gitu. Nah, caranya yaitu di bawah izin kolomnya kita ketik sama dengan, nah, konflik buka kurung, kita klik tanggal dari bawah, tinggal dari bawah tanggal 1 ini kita klik, tahan blok sampai tanggal 31. Nah, lalu titik koma kita masukin tanda kutip 2,
kriterianya apa gitu. Kan ini izin berarti I tanda kutip lagi tutup kurung enter. Maka di sini 0 ya. Kenapa? Karena di belum ada seperti tadi. Nah, misal di sini izin I. Nah, maka terbaca 1. Sama halnya dengan sakit, alfa, dan hadir. Nah, ini sebelum ke sana, ini kita copy. Copy ke bawah. Nah, gitu. Ini I, 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 I. Nah, maka jika hari Selasa nama ini izin semua, maka terbaca 1 gitu. Untuk sakit juga sama dengan kontif, klik 2 kali, blok lagi, blok, titik koma, tanda kutip 2. Ini kan sakit, maka simbolnya itu S, tanda kutip lagi, lalu tutup kurung, enter. Kita copy lagi. Untuk apapun sama, hadir juga sama. Kalian bisa kopinya dengan cara, kalau banyak ya, kalau seperti ini bisa kalian copy dengan cara tarik ke bawah. Jika kalian banyak siswanya atau nama orangnya, maka kalian bisa mengklik 2 kali ujung sini yang tadi seperti ditarik. Nah, kita klik 2 kali, maka langsung tercopy gitu teman-teman. Kita contohkan, Andika hari Rabu pada bulan Januari tanggal 3 itu hadir. Ini tulis H, enter. Nah, maka di sini warnanya biru sesuai dengan ini dan terbaca 1 gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk penjumlahan kehadiran dalam 1 bulan. Oke teman-teman, segitu. Semoga bermanfaat dan berkah untuk share apa yang saya share ilmunya ya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.